Halo geng, jadi gue nunggu si Entong ya. Hari ini dia ada jadwal untuk Lokopedi ya. Jadi untuk sebagian orang, apa sih itu Lokopedi? Mungkin ada yang nggak tahu ya. Jujur aja, gue juga baru tahu geng Lokopedi ini gitu kan. Jadi Lokopedi ini kayak terapi ya, bukan dokter sih, bukan ya. Tapi ini lebih menjurus kayak terapi gitu geng. Kalau itu untuk wacana ya, bicara gitu ya. Jadi kalau untuk orang yang punya masalah bicara gitu kan, kayak cadel gitu geng ya, contohnya aja cadel gitu ya, itu ternyata bisa disembuhin geng ya, itu ada terapinya gitu kan. Dan kenapa si Entong ini nggak, sebenarnya sih dokter itu nggak rekomendasiin gitu kan ke Lokopedi, karena Sintong ini bisa ngomong R gitu kan, tapi gurunya ini dia pikir Entong ini bermasalah di R gitu kan, karena bicaranya itu kayak orang cadel gitu ya, jadi R-nya tuh terlalu kecil gitu kan. Tapi kalau dia ngomong secara tegas gitu ya, itu R-nya keluar gitu kan. Jadi ini kontroversi antara guru dan dokter gitu kan. Cuman ya udahlah, kita membuat semuanya damai gitu kan. Ya udahlah, kita tes gitu kan. Gue tes nih ya ke Lokopedinya langsung gitu kan. Jadi we will see apa ini gitu kan. Tapi sih tadi sempat dites, ya nggak terlalu big happen lah ya gitu kan. Ya we will see lah ya. Kalau gue secara ngomong sama si Entong pun dia bisa menggunakan R gitu kan, bahasa R. Cuman memang di sini kan apa ya, intinya di Eropa juga sendiri kan ada bahasa R-nya juga gitu ya geng ya, sama ke Indonesia kan, memang pronoun kita tuh banyak R-nya gitu kan. Di sini pun sama, dan tapi si Entong tuh pengucapan R-nya tuh terlalu kayak orang cadel gitu ya geng ya. Di situ itu yang harus diterapi lah gitu kan. Makanya kita lihat ini hasilnya apa gitu kan. Ya udah gitu gengs, jadi bukan sesuatu yang ini loh, sesuatu yang kayak disabel gitu, bukan. Kalau disabel mah beda jurusan kan, ini cuman sifatnya itu untuk orang yang bermasalah di bicara aja gitu kan. Kayak untuk anak-anak yang telat bicara gitu kan, nah ini bisalah terapi ke sini, ataupun anak-anak yang seperti Entong ini gitu kan. Dan biasanya problemnya ini untuk anak-anak yang mempunyai banyak bahasa geng ya gitu kan. Sebelumnya juga gue konsultasi ke dokter gitu kan, memang ini hampir berapa persen gitu ya yang terjadi untuk yang ya kayak mix gue gini kan, karena kita bahasanya kan banyak ya geng ya. Kita di rumah aja biasanya 3 bahasa geng. Jadi ya so far memang itu biasanya sih bermasalah gitu ya anak-anak ini gitu kan, tapi bukan yang bermasalah besar, enggak gitu kan. Seperti itu geng ya. Ya jadi gue juga mau share ya, ternyata juga untuk sekolah di Jerman itu agak-agak tutup deh, panas ternyata di luar ini, padahal 18 derajat geng, tapi panas banget ya kan. Jadi untuk sekolahnya di Jerman juga ada rangkaian tes ya geng ya. Jadi kita nggak bisa kayak sekolah gitu kan, begitu umur anak kita 6 atau 7 tahun kita sekolah, nggak bisa kayak gitu geng di sini ya kan. Ada rangkaian tes gitu di sini. Pertama, kita harus ke dokter. Jadi between dokter dan guru itu harus tahu lah gitu kan. Jadi dicek segala macam ya. Waktu dia di TK itu memang dari dia usia 0 ya. Kan itu kan ada kayak buku lah ya, buku riwayat kesehatannya dia gitu kan, istilahnya gitu kan. Dicek segala macam di situ. Dan juga waktu TK itu dites kan anak-anak gitu kan. Ini anak ini udah ready masuk SD atau belum gitu kan. Jadi kita nggak bisa nih sebagai orang tua, anakku udah 6 tahun nih, anakku udah 7 tahun kayaknya masuk sekolah. Enggak, jadi ada rangkaian tes gitu ya. Tesnya itu memang dari dokter gitu ya geng ya. Jadi kalau memang si dokter bilang, oke nih nggak ada masalah gitu, ini anak udah ready ke sekolah gitu kan,
Nah, waktu usia 6 tahun, Sintong kan 6 tahun ya sekolahnya gitu kan. Nah, dia udah ready, geng, karena di dokter sendiri tidak ada masalah gitu kan. Dia udah bisa kayak gini loh, kayak rangkaian tesnya seperti ini. Jadi si anak ini disuruh menggambar kan, dia bisa nggak apa sih apa ya? Istilahnya tuh dia bisa nggak berimajinasi gitu kan, dia bisa megang pensilnya seperti apa, terus juga kalau dokternya ini kasih pertanyaan dia bisa jawab nggak, istilahnya nyambung nggak gitu kan, terus dia bisa bercerita apa sih lo mau ngomong apa gitu kan. Jadi kan tes ini anak gitu kan, jadi so far udah ready lah sekolah gitu kan, dan juga motoriknya segala macam tuh dites ya geng ya so far entah nggak ada masalah, makanya sekarang masuk SD kan. Nah, begitu di TK-nya, di TK sih bilang sih dia rekomendasiin memang ya mau lokopedi nggak katanya gitu kan, karena ini juga untuk anak nih ready buat sekolah. Tapi gue dan suami gue memutuskan enggak lah, karena dokter sendiri tidak merekomendasiin untuk lokopedi ya kan. Ya udah akhirnya sekolah lah, nggak ada masalah ya, karena memang di sini tuh minimalnya tuh 6 tahun anak sekolah, 6 atau 7 tahun deh gengnya. Jadi kalau memang misal di sini kan anak pendaftaran sekolah ya, anak-anak mulai sekolah itu bulan September kan, pas masuk sekolah ini geng ya kan, udah beberapa bulan ya masuk SD gini. Nah terus suami gue dapat notis lah dari gurunya Entong gitu kan, guru sekolahnya dia gitu kan. Nah dia notis gitu kan, dia mau si Entong nih ke lokopedi gitu kan, karena si Entong punya masalah di bahasa yang tadi gue sebut gitu kan, R-nya itu dia missing gitu kan, mungkin di terapi gitu kan, di lokopedi segala macem gitu kan. Suami gue bilang dokter tidak merekomendasiin gitu kan, cuman ya dia mau coba dites gitu kan. Ya udahlah, daripada debat-debat seperti itu geng, akhirnya ya udah kita ke dokter gitu kan. Dokter juga ngomong sendiri nggak perlu gitu kan, anak ini bisa ngomong R gitu kan. Ya udahlah, kata suami gue, daripada debat-debat begini, ya udah akhirnya mintalah resep gitu kan, segala macam gitu kan, biar nanti dites di lokopedi gitu kan. Ya udah, sekarang kita lihat geng hasilnya kayak gimana gitu kan. A few moments later. Gue udah sampai rumah geng ya. Ya tadi ini nih, ini geng ya, tesnya ya, tesnya ini gitu kan. Ya. Jadi ini yang huruf-huruf R semua geng ya. Dan so far kata terapisnya ya, dia kasih tahu gue gitu kan, nggak ada masalah geng sama si Entong gitu kan. Mungkin pada saat itu dia keselip lidah kali ya, jadi R-nya itu memang apa sih istilahnya ya, kecil gitu ya. Tapi so far sejauh ini nggak ada masalah, jadi kan ya, jadi nggak istilahnya nggak perlu gitu kan continue lagi ke sana gitu kan. Jadi kata dia sih ya terserah, kalau gue mau continuous pun gak ada masalah gitu kan. Tapi ya so far selama ini oke aja gitu kan. Terus juga nanti kalau misalnya gurunya notice lagi ya kan, nanti biar dia jelasin gitu kan, karena memang udah dites tuh gak ada masalah gitu gengnya. Jadi ya udahlah, tenang lah, jadi gue nggak harus ngebuang waktu segala gitu kan, harus nganterin dia gitu kan. Dan kalau masalah biaya sendiri sih ini di cover dari asuransi gengnya, karena ini kan salah satu mungkin termasuk ini kesehatan juga gitu kan, jadi asuransi cover, jadi kita gratis gitu kan. Ya udah gengnya, sekian dari gue nih ya, karena gue mau siap-siap mau yogaan gengnya, karena ini jadwal gue yoga gitu kan. Nah gue yogaan dan besok Sintong karate gitu kan. Bapaknya ngapain? Bapaknya sih tidur ya kan. Kita semua sehat, cuma suami gue aja sukanya tidur, karena kita mah mengerti ya, karena si bapak ini pekerja keras, jadi dia butuh istirahat ya. Oke, see you next time di video gue berikutnya ya. Bye bye.